Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Nur Ika Sulistiarati SSI. Ibu adalah guru IPA di SMP Negeri 9 Muara Tewe. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran IPA di sini, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama adalah selamat datang di kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 pada semester ganjil. Anak-anak, seiring dengan mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia, tentunya sangat berpengaruh terhadap berbagai macam segi kehidupan. Salah satunya adalah di dalam dunia pendidikan. Kita di Kalimantan Tengah, khususnya Muara Tewe, juga mengalami dampak yang sangat signifikan terhadap adanya wabah pandemi tersebut. Oleh karena itu, untuk pendidikan tidak bisa kita laksanakan seperti biasa, yaitu tatap muka bertemu di sekolah, di kelas bersama Ibu. Maka untuk pelajaran IPA pun akan kita laksanakan secara daring dalam jaringan, yaitu kita menggunakan aplikasi internet dan sebagainya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan memberikan beberapa saran atau himbauan kepada kalian dalam rangka kita sama-sama mendukung protokol pemerintah dalam mencegah COVID-19. Yang pertama adalah biasakan hidup sehat, hidup bersih, rajin mencuci tangan. Yang kedua, selalu gunakan masker apabila kalian keluar rumah. Yang ketiga adalah jaga kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun dengan orang banyak. Yang keempat adalah rajin berolahraga, minum vitamin C, makan buah yang banyak mengandung vitamin C agar kesehatan imun kita meningkat, sehingga kita tidak mudah jatuh sakit, apalagi sampai tertular COVID-19 anak-anak ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan akan dipimpin oleh teman kalian. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Dita Sapitri, Ketua Kelompok Belajar dari IPA kelas 9 akan memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah teman-teman berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, demikian tadi pendahuluan dari Ibu dan telah dipimpin doa oleh teman kalian yang bernama Dita Sapitri sebelum mulai pembelajaran. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan organ dalam sistem reproduksi manusia dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing organ reproduksi pada manusia. 3. Siswa dapat menjelaskan siklus menstruasi. 4. Siswa dapat menjelaskan proses fertilisasi. Kemudian juga yang kelima, siswa dapat menjelaskan proses perkembangan janin dalam kandungan sampai dengan dilahirkan. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Dan yang terakhir, tujuan kita adalah siswa dapat menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi dengan tepat. Sistem reproduksi manusia IPA kelas 9 yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Ika Sulistiarati SSI, Guru Mapel IPA di SMP Negeri 9 Muara Tewe, dan dikreasikan oleh Bapak Rizky Rivaldi SPD. Reproduksi adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Perkembangbiakan generatif atau kawin. Pertama, alat kelamin jantan bertemu dengan betina, jantan menghasilkan testis, menghasilkan sperma, betina menghasilkan ovarium dan sel telur akan berkembang menjadi zigot. Di sini adalah contoh dari sel telur, terdiri dari kuning telur, cangang telur, putih telur, albumen, tali kuning telur, kalasa, atau rongga udara. Selanjutnya di sini sel sperma, kepala, leher, dan ekor. Spermatogenesis adalah proses pematangan sel spermatogonium menjadi sperma.
Prosesnya diawali dari spermatogonium, spermatosis primer, spermatosis sekunder, spermatid, dan sperma. Selanjutnya, oogenesis, proses pematangan sel telur. Di sini diawali dari oogonium, jadi oosit primer, oosit sekunder, oosit ovum, dan akan menjadi sel ovum yang fertil dan juga 3 polosit. Selanjutnya, perkembangbiakan manusia. Alat perkembangbiakan manusia lebih lengkap dan lebih kompleks dibanding dengan makhluk hidup lain. Fertilisasinya terjadi di dalam tubuh, yaitu umumnya terjadi dalam saluran telur atau oviduk atau tuba fallopi. Alat-alat reproduksi pada manusia yaitu yang pertama pada laki-laki, testis, vas deferens, penis, dan kelenjar prostat. Selanjutnya ada juga pubis atau rambut kemaluan. Alat reproduksi pada wanita, ovarium, oviduk, rahim, endometrium, vagina, labia mayora, labia minora, klitoris, dan pubis. Fungsinya bisa kalian lihat di sini anak-anak ya. Ya. Selanjutnya, alat reproduksi perkembangbiakan pada laki-laki secara visual bisa kalian lihat di gambar berikut. Di sini ada saluran kencing, sacral nerves, ureter bladder atau kandung kemih, prostat, uretra. Ya, yang ini sudah Ibu sebutkan tadi nak ya, bisa dibaca. Selanjutnya alat reproduksi atau perkembangbiakan pada wanita. Visualnya seperti ini, terdiri dari oviduk, ovari, uterus, sama kandung kemih, saluran kencing, klitoris, labia minora, labia majora. Ya, ini sudah Ibu sebutkan tadi ya, bisa kalian cermati. Selanjutnya, alat reproduksi wanita bagian dalam. Di sini terdiri dari rongga rahim, oviduk, ovarium, rongga vagina, dan lapisan endometrium. Selanjutnya, proses menstruasi. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum. Maka jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi haid, atau juga bisa disebut dengan peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi terjadi secara siklik dan periodik, biasanya berkisar antara 21 sampai 30 hari, lama menstruasi 5 sampai 7 hari normalnya. Baik, selanjutnya proses kehamilan pada wanita. Pada wanita berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun, tubuhnya bisa menghasilkan hormon estrogen yang berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur. Kurang lebih 400 sampai 450 buah ovarium kanan dan kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan 1 buah setiap bulan. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel pada dinding rahim selama kurang lebih 1 minggu. Proses ini disebut dengan nidasi. Wanita dalam kondisi ini disebut masa subur atau masa fertil. Dan pada masa seperti ini, jika wanita ini melakukan hubungan suami istri, maka wanita itu bisa dipastikan punya kemungkinan besar untuk mengalami kehamilan. Di sini fertilisasi pembuahan atau kehamilan tadi anak-anak ya, proses peleburan inti sel telur dan inti sel sperma yang bentuk zigot terjadi di dalam tuba fallopi. Jika perempuan mengalami hal ini, tentunya sudah mengalami peristiwa kehamilan. Berikut video animasi proses fertilisasi, Ibu coba tampilkan. Kita bisa mengamati sama-sama anak-anak ya. Ya, kita lihat di sini. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya 1 yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim
zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Iya, itu tadi adalah video animasi proses fertilisasi anak-anak ya. Semoga kalian bisa memahami prosesnya dengan baik. Selanjutnya, kehamilan dan perkembangan embrio sudah diperlihatkan dalam video tadi. Yang pertama, terbentuk plasenta tali pusat penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion atau air ketuban untuk melindungi dari bahaya benturan. Di sini adalah penjelasan usia embrio. Kita lihat usia 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu. Kemudian setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, maka bayi siap dilahirkan. Tahap perkembangan embrio dalam rahim, visualnya seperti ini anak-anak ya, mulai dari kehamilan 9 minggu, 12 minggu, sampai dengan full terminasi. Selanjutnya, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. 1. Gonore atau chlamydia disebabkan oleh bakteri. Herpes disebabkan oleh virus. Keputihan infeksi oleh jamur. Sifilis atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri. Vaginistis infeksi vagina oleh jamur. AIDS acquired immunodeficiency syndrome disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita dan sampai sekarang masih belum ditemukan obatnya ya. Selanjutnya, bisul kelamin disebabkan oleh virus HPV atau human papilloma virus. Anak-anak, selain penyakit yang ibu tampilkan di sini, masih banyak sekali ya kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Misalnya ada kanker rahim, kanker serviks gitu ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa browsing sendiri di Google Drive. Selanjutnya, ada juga kutu kelamin ya. Nah, supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah ibu paparkan tadi, maka di sini adalah ada beberapa upaya pencegahan terhadap penyakit pada sistem reproduksi. Di antaranya, yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, menggunakan celana dalam bahan katun supaya tidak lembab. 3. Mencuci organ reproduksi sehabis buang air kecil ataupun buang air besar. 4. Rajin berolahraga. 5. Banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Baiklah, ini itu paparan dari ibu. Baiklah anak-anak, demikian pemaparan materi tentang IPA sistem reproduksi pada manusia untuk kalian semua. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang perlu kalian tanyakan, silakan ibu buka sesi tanya jawab di WA group kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok.